Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku Mutha Hatifah dari kelas 3B jurusan Tarjamah dengan mata kuliah pengantar linguistik Arab yang akan memaparkan pada subbab di dalam bab 9, yaitu mengenai semantik bahasa Arab dalam subbab Arabisasi atau ta'rib. Nah, apa sih Arabisasi? Apa sih ta'rib? Ta'rib adalah penyerapan atau serapan unsur-unsur asing, baik berupa kata ataupun istilah yang masuk ke dalam bahasa Arab yang menyebabkan munculnya kosakata baru. Nah, di dalam bahasa Arab ini kita menemui dari asal muasalnya, yaitu dari bangsa atau bahasa dari luar. Nah, yang mana di sini saya akan menjelaskan hal-hal tersebut. Tetapi di dalam penyerapan unsur-unsur ini gak hanya khusus untuk bahasa aja, tapi ada politik, ada budaya seperti tradisinya, pakaiannya, atau lain halnya yang masih bersangkutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu mulanya pada sebelum masuknya perkembangan Islam. Mereka, bangsa Arab itu mulai berinteraksi atau berdagang untuk mengenal bangsa-bangsa lain gitu, dan menyebarkan agama Islam khususnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang setelah masuknya Islam, yaitu perkembangan pada abad 9 sampai 13. Di sini saya menemukan dari sumber, yaitu buku Cakrawala Linguistik, yang mana buku ini ditulis oleh dosen pengampu saya sendiri, yaitu Bapak Syarif Hidayatullah. Nah, di sini saya menemukan dua bahasa atau dua negara yang mana terdapat kosakata baru. Nah, yaitu ada dari bahasa Yunani, yang mana terdapat dari asalnya itu adalah filosofos, yang diserap menjadi kata bahasa Arab yaitu failasuf, yang artinya adalah filsuf atau ahli filsafat. Nah, yang kedua ada yang namanya Kanan. Nah, Kanan ini serapannya menjadi konun, yang artinya adalah hukum. Nah, yang kedua ada bahasa Persia. Yang pertama dari bahasa Persianya ini itu adalah dari kata syirwal menjadi ke dalam bahasa Arab, yaitu sirwal, yang artinya adalah celana panjang. Nah, yang kedua ada jahar, atau di dalam bahasa Arab menjadi jauhar atau jauharun, yang artinya adalah permata. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya fard. Di dalam bahasa Persia ini ada namanya fard. Dia menggunakan kata fi dan menjadi bahasa Arab atau kosakata Arab, yaitu ward atau wardun, yang artinya adalah mawar. Nah, perbedaannya itu apa? Jadi di dalam kata Persianya ini, yaitu fard, membedakannya dalam huruf depannya saja, yaitu dengan bahasa Persianya itu adalah fi, fard, dan bahasa Arabnya menjadi huruf hijaiyah waw, yaitu ward. Nah, yang terakhir itu ada namanya bitaqeh, dan menjadi bahasa Arab yaitu bitaqoh, yang artinya adalah kartu. Oke, di sini lanjut kita akan membahas yang namanya kekhalifahan Turki Utsman pada abad 15 sampai 19. Nah, di sini tuh di dalam kekhalifahan ini tuh ada yang namanya, di dalam kata asingnya itu digunakannya itu oleh orang Arab, terus khususnya itu adalah dari Mesir gitu, teman-teman. Jadi di sini saya mendapatkan dua contoh, yaitu yang pertama ada dogri, yang artinya adalah berjalan lurus. Nah, yang kedua itu ada kubri, yang artinya adalah jembatan. Nah, di dalam dua kata ini khusus dan digunakan pada saat kekhalifahan tersebut gitu. Makanya di zaman sekarang, di era modern ini sudah jarang dipakai gitu, teman-teman. Nah, kalau yang pertama itu dikata dogri, yang kalau era sekarang itu kita ngomongnya atau menjadi bahasa barunya yaitu adalah
mubashir, yang artinya sama juga, langsung atau berjalan lurus gitu. Yang kedua, dari kata kubri menjadi jisrun, yang artinya adalah jembatan. Oke, terdapat salah satu tokoh yang mana saya temukan dalam buku Cakrawala Linguistik, yaitu tokoh yang bernama Rifa'ah Rafi Al-Tahtawi. Nah, siapa sih Rifa'ah Rafi Al-Tahtawi? Yaitu beliau adalah kelahiran dari tahun 1801 dan beliau wafat pada tahun 1873. Nah, beliau ini adalah seorang motivator yang mana beliau telah memberikan motivasi kepada orang-orang, yaitu tentang pentingnya modernasi bahasa Arab, yang mana modernasi ini dijelaskan kepada bahasa, yaitu tentang kesederhanaan tentang bahasa gitu. Dan gak itu aja, jadi beliau juga yang memperkenalkan kata baru dalam bahasa Arab. Pertama yaitu contohnya ada kahraba, yang artinya adalah listrik. Nah, yang ketiga adalah beliau, ini menarik sekali, jadi beliau adalah orang yang melakukan transliterasi. Jadi beliau pertama kali yang melakukan transliterasi, yang mana kita di mata kuliah ada tentang transliterasi gitu. Jadi kita kalau denger ya pasti nggak asing gitu teman-teman. Nah, lanjut, terdapat contoh kata serapan dari bahasa non-Arab. Nah, tadi kita sudah membahas dari dua negara, yaitu Yunani dan Persia. Nah, tetapi ini saya menambahkan salah satu negara, yaitu Aramaik. Nah, di dalam tiga bahasa atau bangsa negara ini, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang bangsa Yunani atau dari negara Yunani, yang mana negara ini mempunyai salah satu kata yang menjadi kosakata baru dalam bahasa Arab, yaitu adalah asalnya dari bahasa Yunani ini adalah kimia, menjadi kosakata baru bahasa Arab yaitu kimia, yang dalam bahasa Indonesianya atau artinya yaitu kimia. Nah, kedua ada bahasa Aramaik. Nah, dari bahasa Aramaik ini mulanya yaitu mezayana dan menjadi kosakata bahasa Arab mizan, yang artinya adalah timbangan. Nah, yang ketiga ada Persia. Nah, ini saya menumpukan dua contoh di dalam bahasa Persia, di mana menjadi dua kosakata baru dalam bahasa Arab, yaitu adalah zanjabil, yang menjadi kosakata bahasa Arab yaitu zanjabilun, yang artinya adalah jahe. Nah, yang kedua ada namanya firdaus, yang artinya dalam menjadi kata bahasa Arab itu adalah firdaus, yang artinya adalah surga. Nah, selanjutnya ada, tadi kita membahas non bahasa Arab asalnya dari luar. Nah, di sini kita bahas contoh kosakata aslinya dalam bahasa Arab. Nah, di sini aku memunculkan atau mencantumkan salah satu foto, yaitu adalah benda ini adalah alat pemanggang roti atau oven, tetapi ukurannya besar, yaitu adalah namanya di dalam bahasa Arab yaitu tanur, dan menjadi serapan dan dibilang oleh orang-orang menjadi tanur juga gitu. Dalam bahasa Arabnya itu adalah tanur, yang artinya adalah tempat perapian untuk memasak roti atau oven yang besar. Nah, di dalam kata tanur ini, tanur memiliki bentuk yang sesuai kaidah morfologi bahasa Arab. Nah, contohnya dan asalnya apa sih tanur ini, yaitu dari kata narun yang artinya api gitu. Lanjut kita bahas contoh kosakata baru dari perkembangan teknologi. Jadi di sini aku mendapatkan 5 kosakata baru tersebut, yaitu yang pertama ada kata dardasyah, yang artinya adalah chatting. Nah, yang kedua ada namanya tahmil, yang artinya adalah mengunduh atau download. Yang ketiga ada
al-barid al-elektroni yang artinya adalah email atau surat elektronik. Nah, yang keempat ada jawal yang artinya adalah handphone atau telepon genggam. Nah, terakhir ada namanya mauqi' alal internet yang artinya adalah situs, atau kita bilang sering kita bilang website. Nah, di dalam 5 kata ini nggak ada atau tidak ada dalam kamus bahasa Arab klasik, dan baru muncul di 5 kata ini, baru muncul dalam kamus kontemporer atau kamus modern gitu teman-teman. Jadi itu adalah kosakata baru dari perkembangan teknologi yang ada di zaman sekarang. Contoh selanjutnya yaitu adalah contoh kata-kata asing akibat globalisasi dalam bahasa Arab. Nah, di sini saya mendapatkan satu kata. Jadi terdapat satu kata dalam contoh kata-kata asing akibat globalisasi dalam bahasa Arab, yaitu ada asalnya yaitu adalah dalam bahasa asing, di asingnya itu kan jadi strategi. Nah, tapi di dalam bahasa Arab menjadi torikoh yang artinya strategi. Tetapi orang-orang Arab jarang menggunakan kata torikoh ini karena sudah keseringan bercampur dari bahasa Inggris dan menjadi kosakata bahasa Arab, yaitu istirotijiyah yang artinya strategi gitu. Dan tetapi kurangnya publikasi dan sosialisasi terhadap istilah asli membuat masyarakat Arab lebih memilih istilah asing ini. Sekian dari pemaparan materi aku, yaitu subbab dalam Arabisasi atau ta'rif pada bab 9, yaitu semantik bahasa Arab. Sekian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.